Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih di Islam itu Indah. Tema kita juga masih sama nih. Rezekiku malah berkurang saat Ramadan. Kenapa ya? Ada yang bilang udah sedekah rezekinya insya Allah makin nambah. Rezeki di bulan Ramadan harusnya makin nambah juga. Nah Ustadz Syam. Iya siap. Tadi Ustadz Maulana bilang. Apa biar itu? Kita gak seret. Ya kita sedekah aja. Oh iya bener dong. Tapi ada juga orang yang ngeluh. Karena? Udah sedekah. Di bulan Ramadan malah makin seret rezekinya. Ya Rabbi. Itu kenapa? Nggak tahu. Jelasin ya. Baik, saudara tabi Ustadz Bani, Mas Ustadz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Dia juga Allah membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat atas hamba-hambanya. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwasanya urusan rezeki adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dilapangkan rezekinya, namun Dia juga Allah berhak untuk membatasi rezeki dari seorang hamba. Maka kita hanya perlu untuk berusaha. Urusan hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya perlu untuk berikhtiar, namun tetap hasilnya, rezekinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang senantiasa bersedekah karena Nabi SAW janjikan tidak akan rendah orang yang senantiasa tawadu, tidak akan turun wibawanya orang yang senantiasa memaafkan, dan tidak akan miskin orang yang senantiasa bersedekah. Itu janji Nabi SAW untuk memotivasi para sahabat Nabi dan kita semua. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan janji di dalam Al-Qur'an. Nabi memberikan janji, Allah juga memberikan janji. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dan apapun yang dinafkahkan, diinfakkan, maka Dialah Allah yang Maha menggantikan. Berarti Allah menggantikan daripada setiap sedekah. Pertanyaannya, ada orang yang merasa dia sudah sedekah, dia sudah berinfak, akan tetapi ternyata dia belum kaya-kaya juga. Maka jawabannya yang pertama yang perlu diperhatikan adalah niatnya. Sudah ikhlaskah niat itu? Sudah benar-benar tuluslah karena Allah Subhanahu wa taala niat itu atau belum? Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah kesiapan seseorang menerima ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ganti dari Allah itu banyak sekali. Orang memberikan satu, Allah bisa gantikan 700 kali. Allah bisa gantikan lebih banyak lagi daripada itu. Apakah kita sudah siap menerima ganti tersebut? Jangan salah, banyak orang yang tidak siap menerima ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mungkin misalnya dia dapat rezeki mendadak dari Allah Subhanahu wa taala, banyak tahun pertama dia masih bisa, tiba-tiba dapat rezeki nomplok, beli mobil baru, rumah baru segala macam. Setahun 2 tahun kemudian ternyata udah nggak di situ lagi tinggalnya. Ternyata mobilnya udah dijual lagi, subhanallah. Makanya mesti siap dulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu kita siap atau tidak? Dia Allah. Wa huwa khairur raziqin. Dialah Allah yang Maha mengetahui dan sebaik-baiknya pemberi rezeki. Artinya Dia Allah mengetahui tentang manusia ini. Dia siap kaya apa enggak? Dikasih mobil baru, apakah dia akan tetap seperti itu, atau dia akan sombong, atau bertambah ibadahnya, atau tidak bertambah ibadahnya? Maka perlu menunjukkan kesiapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, Engkau gantikan daripada apa yang aku keluarkan, dan aku tunjukkan bahwa aku siap. Tolong berikan aku rezeki tidak pakai sombong. Subhanallah. Jadi kalau minta sama Allah, ya Rabb, gantikan apa yang aku keluarkan hari ini, tapi enggak pakai sombong. Aku keluarkan hari ini 100.000 misalnya, gantikan aku 1 miliar.
besar tapi tidak pakai sombong. Kenapa? Kesombongan ini yang kadangkala kita tidak siap ketika menerima banyak ganti dari Allah, ternyata masih ada sombongnya. Itulah kenapa ketika urusan sedekah Allah kasih persyaratannya bukan sebelum, tapi persyaratannya adalah sedekah. Sedekah itu jangan setelahnya ada menyebut-nyebut, jangan menyakiti perasaan si penerima. Kenapa? Karena kadangkala ada orang tidak siap menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang mau nyiapin dirinya gimana nih? Siapin dirinya jangan sampai sombong. Jangan sampai sombong. Jangan sampai sombong. Dikasih lihat sama Allah, ya Allah saya sama aja kok. Mau banyak duit nggak banyak duit begini-begini aja. Tetap rendah hati gitu. Tetap rendah hati. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Semoga setelah ini nggak ada yang sombong, rezekinya banyak, makin berlimpah. Amin, amin ya robbal alamin. Kalau gitu karena yang di rumah aminnya kenceng, aku mau bacain pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah tabarakallah. Ini ada pertanyaan dari Instagram @hasanlutfi65. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya Ustadz. Biasanya orang yang terlalu fokus dengan urusan akhirat akan memiliki rezeki yang tidak sebanyak dibandingkan orang yang selalu memikirkan duniawi. Kenapa bisa begitu ya Ustadz? Bukannya Allah sayang kepada hambanya ya, yang selalu mengedepankan akhirat Ustadz. Gimana ini Ustadz Maulana? Ya baik, kita bahas ya. Bahas dong, silakan Ustadz Maulana. Terima kasih banyak Mas Suni, izin Ustadz Bani dan Ustadz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kepada semua, yakinkanlah bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, dan yakinkanlah bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Maka dari sini kita bisa belajar, rezeki itu jangan beranggapan bahwa rezeki itu adalah materi. Tidak. Bisa jadi sholat yang kita lakukan itu adalah rezeki. Ibadah yang kita lakukan justru itu adalah rezeki yang terbesar. Betapa banyak orang sibuk mencari harta, tiba-tiba dia jarang muncul di masjid. Harusnya seimbang dunia dan akhirat. Dan usahakan harta yang kita miliki itu mengantarkan kita makin dekat kepada Allah. Lewat apa? Lewat zakat. Jadikanlah harta itu makin mendekatkan kita kepada Allah. Dengan cara apa? Pergi ke Baitullah, umrah dan haji. Jadikanlah atas apa yang kita miliki itu bermanfaat untuk siapa? Untuk semua orang. Sehingga hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi jangan kita justru mengejar harta, justru menghilangkan akhiratnya. Jadikanlah dunia itu alat untuk menuju ke akhirat. Jadikan harta itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan jadikan harta itu menyebabkan kita tadi di segmen sebelumnya, bahkan tadi masih disinggung oleh guru-guru kita, apa itu? Jangan menjadikan kita jadi sombong. Bisa jadi harta itu membuat orang maaf menjauh dari Allah, bahkan justru menghancurkan dirinya karena harta itu menjadi istidraj buatnya. Maka kalau berkata, kenapa ya orang-orang yang rajin ibadah itu hartanya kurang ya? Bukan. Bisa jadi mereka itu banyak harta tapi tidak kelihatan. Oh, tidak kelihatan. Gak mau pamer. Gak mau pamer. Karena bagi orang beriman, harta itu cuma di tangan, bukan di hati. Wah, Masya Allah. Kalau di tangan tongkat Ustadz Maulana ya. Oh iya dong. Jadi sebenarnya kenikmatan ibadah itu adalah rezeki terbesar ya Ustadz ya. Rezeki terbesar. Rezeki bukan hanya soal materi ternyata. Iya, bukan soal materi. Kesehatan pun rezeki. Terima kasih dengan Ustadz. Allah, rezeki. Rezeki juga. Iya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Iya. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Karena nggak ada jamaah, jadi kita doang yang tepuk tangan. Makanya itu nggak ada, jadi kita aja. Oh ada di sebelah situ, tapi nanti belum waktunya muncul ya. Oke, terima kasih tepuk tangannya, ada 2 orang yang ada di situ. Ustadz Bani, izin nanya Ustadz. Gimana? Kalau orang yang emosian, pemarah, bener nggak bisa menghambat rezeki? Masa sih? Nggak tahu. Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Ada sahabat kagum dengan sahabat yang lain. Ya Rasul, itu orang kuat benar. Pokoknya begulat dengan siapapun pasti menang. Lalu apa kata Rasulullah? Laisa syadidu bisur'ah. Orang kuat itu bukan orang yang selalu menang gulat. Innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang kuat itu adalah ketika dia mampu menahan gejolak dalam dirinya, ketika dia emosi, mukanya sudah mulai memerah, naik pitam, dia masih mampu mengendalikan amarahnya. Itulah orang yang paling kuat. Ada orang badannya tinggi, besar, kuat, tapi kesabarannya setipis tisu dipotong jadi berapa tuh ya? Gampang sekali emosi, gampang sekali tersurut. Nah ini termasuk yang menghambat rezeki. Kenapa? Karena mohon maaf ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada kita, itu nggak turun dari langit brek langsung.
tapi Allah titipkan lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita orangnya nauzubillah min dzalik, pemarah, emosian, maka aura yang keluar jadi aur-auran, negatif. Aur-auran. Orang malas duduk dekat kita, orang malas bercengkrama dengan kita. Malas sama dia, bawaannya emosi mulu. Nanti kebawa emosi, nanti kita nggak enak hati dan seterusnya. Itu yang menyebabkan kemudian rizki itu menjadi nauzubillah min dzalik seret, terhambat. Karena apa? Karena orang yang datang memberikan pekerjaan, orang yang datang memberikan rizki itu semua menjauh. Belum lagi selain menjauh, mereka mengeluarkan kata-kata umpatan. Dasar orang emosi mulu, gue sumpahin nauzubillah min dzalik rezekinya seret loh. Nauzubillah min dzalik, nggak boleh tuh. Maka itu hati-hati. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita puasa supaya menjadi orang bertakwa. Di antara takwa itu adalah al-kaziminal ghaiz, mampu menahan emosinya, menahan amarahnya. Karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian sedang puasa fala yarfus, jangan berkata-kata kotor, jangan mengumpat, jangan berkata-kata yang tidak baik. Kenapa? Menyinggung perasaan orang. Ya biasanya mohon maaf, kalau orang marah itu keluar kata-kata yang tidak baik, keluar kata-kata yang tidak sopan, kebun binatang lah segala macam. Orang tersinggung. Kalau orang tersinggung, yang tadinya sudah ada kontrak kerja jadi memutus pekerjaannya, yang tadinya mau memberikan pekerjaan jadi berpikir ulang, yang tadinya mau membawakan sesuatu nggak jadi, rezekinya jadi seret. Gara-gara apa? Lisan tidak dijaga. Wala yaskhab, kata Rasulullah SAW, jangan kalian teriak. Masya Allah, teriak saja itu bukti kalau orang marah itu. Kenapa dia teriak? Padahal orang yang diteriaki dekat. Karena yang jauh, ya fisiknya dekat tapi kolbunya jauh, maka dia teriak. Nah teriak itu dilarang oleh Rasulullah SAW ketika kita puasa. Kenapa? Menunjukkan kalau orang yang marah, orang yang teriak itu hatinya adalah sedang marah dia. Kalau dia marah, keluar kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang menyakiti, sehingga tidak boleh emosi, marah, meluapkan kata-kata yang tidak baik. Ustaz, tidak boleh teriak, tidak boleh kalau itu menyakiti hati orang. Tapi kalau teriaknya itu dalam rangka sesuatu yang betul-betul dibutuhkan, ya nggak apa-apa. Apa misalnya mau buka puasa, enak nih pakai somai, tukang somainya udah lewat, udah jauh. Boleh gak teriak itu? Oh boleh, bang, bang, boleh. Gak mungkin, okay. bang, gak kedengeran. Gak kedengeran, gak dapat juga ntar somainya. Jadi kenapa marah itu termasuk yang menghambat rezeki? Karena waliyadzubillah, dengan marah membuat orang-orang di sekitar kita menjauh, membuat orang-orang yang mestinya datang membawakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala menjadi menghindar. Maka jangan sering-sering marah Mas Sony. Iya juga ya, aku harus introspeksi diri ya. Berarti rezeki jauh karena nyakitin orang itu. Betul. Gitu ya. Terima kasih Ustaz Bani untuk penjelasannya. Masya Allah, tabarakallah. Bagus kan jamaah pembahasan hari ini? Bagus. Ada lagi nih informasi penting yang mau disampaikan sama Kak Fadli, sama sahabat lama saya juga nih. Dia anak pertama nih, A Iman. Kalau anak kedua B Iman. Kira-kira apa sih informasi pentingnya? Langsung aja yuk. Silakan Kak Fadli, silakan Aiman. Terima kasih banyak. Sony dia, Sony berarti ya, bukan B Sony ya. Jamaah jamaah, alhamdulillah. Masya Allah pembahasan tema kita pagi hari ini ya. Bagaimana coba rezekinya nggak seret selama di bulan Ramadan ini, bahkan makin seret karena salah satunya mungkin ya tidak memperhatikan apa yang dikonsumsi ke dalam tubuhnya. Karena yang dimakan di bulan Ramadan itu kok bisa juga yang halal, halal baik dari jenisnya dan juga perolehannya. Udah jenisnya halal, perolehannya nggak halal. Wah itu bahaya. Intinya di bulan Ramadan itu banyak-banyak gini aja. Jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, jauhi larangannya. Apalagi menggunakan apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Contoh, mengkonsumsi kurma. Wah itu bagus banget di bulan Ramadan. Bikin berkah. Setuju banget Mas Fadli. Kalau ngomongin tentang kurma, kurma ini kan pilihannya banyak Mas Fadli. Kadang kita suka bingung. Pilih kurma yang terbaik itu kayak apa ya Mas Fadli? Wow, ada nih Aiman ya. Kurma favoritnya Rasulullah SAW yang tumbuhnya di tanah suci Madinah. Nah ini Masya Allah. Namanya kurma ajwa. Nah sekarang nih ya buat jamaah yang di rumah juga ada yang praktis. Ini dia nih. Nih, goodness kurma ajwa yang mengandung manfaat kurma ajwa dan kebaikan susu steril. Masya Allah. Masya Allah. Ini yang biasa disebut kurma Nabi itu ya Mas? Iya.
Tapi ini benar pakai kurma ajwa nggak Mas Adli? Ya Allah, beneran dong Aiman. Goodness kurma ajwa menggunakan kurma ajwa yang dipanen di tanah suci Madinah. Masya Allah. Selain manfaat kurma ajwa, kamu juga bisa mendapatkan kebaikan susu steril dari sini nih. Jadi cocok banget kan? Apalagi buat buka puasa sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Masya Allah, kalau ini cocok banget nih untuk nemenin buka puasa setiap hari. Tapi kalau soal rasanya gimana Mas Fadli nih? Tenang aja, yang di rumah juga jamaah tenang aja. Goodness kurma ajwa ini rasanya enak banget, manisnya pas, nggak seret, cocok banget buat nemenin buka puasa. Dan yang aku suka nih ya, satu kaleng Goodness kurma ajwa ini juga bermanfaat untuk tubuh. Jadi manfaatnya pasti, manisnya pas. Wah. Aku sering lihat sih Goodness kurma ajwa ini di minimarket dan juga toko terdekat. Nah, kalau gitu aku mulai stok deh minum satu kaleng Goodness kurma ajwa untuk berbuka puasa ya. Masya Allah. Ayo buat semuanya jamaah di rumah juga ya, mulai stok yang banyak ya buat temenin buka puasa setiap hari dengan Goodness kurma ajwa. Goodness kurma ajwa manfaatnya pasti, manisnya pas. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu, jangan pindah channel dulu. Mau rezekinya lancar sampai Lebaran, amin. Makanya nonton terus Islam itu Indah. Setelah satu ini kita akan segera kembali lagi, tetap di Islam itu Indah ya, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Masya Allah, makasih banyak. Solusi nih, solusi terbaik. Kurma ajwanya udah masukin dalam kaleng sama susu steril, Masya Allah. Pas banget.